baik, tidak baik, atau biasa saja? Baik, Bu. Oke, jadi begini ya anak-anak, baik tidak baik, siap tidak siap kalian harus tetap mengikuti pembelajaran Ibu. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu mudah dan menyenangkan. Akan tetapi, sebelum itu alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin doa. Baru siap berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Tapi sebelum itu apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Roni, Bu. Alasannya? Sakit. Begitu ya. Semoga Rani lekas diberi kesembuhan ya. Ya, Bu. Amin. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Tapi sebelum itu, kalau minggu lalu kita belajar mengenai apa ya anak-anak? Bentar rakyat. Iya, benar sekali. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai cerita rakyat, kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Tapi sebelum kita memasuki materi, Ibu mempunyai beberapa games ini untuk kalian. Yang pertama adalah ada cara membuat pancake. Nah, di dalam PPT ini kalian bisa melihat bahwa ada gambar-gambar yang disusun secara acak, yang mana gambar-gambar ini adalah berisi langkah-langkah untuk membuat pancake. Nah, tugas kalian adalah mengurutkan gambar-gambar ini agar menjadi langkah-langkah yang urut. Nah, siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, silakan. Cara membuat pancake urutannya adalah nomor 2, nomor 1, Ya, nomor 4, oke. nomor 3, dan nomor 5, Bu. Alasannya? Alasannya nomor 2 pertama harus menyiapkan bayi dulu. Kemudian nomor 1 itu terigunya di ayak Iya, benar. agar halus. Kemudian nomor 4 semua bahan dicampur dan dimixer, Bu. Iya. Kemudian nomor 3 bahan yang sudah disiapkan dimasukkan ke teflon, dicetak, Bu. Dan kemudian yang terakhir nomor 5 itu di plating. Oke, benar. Jadi langkah-langkah yang urutnya itu adalah nomor 2, 1, 4, 3, dan 5. Alasannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ari tadi ya. Jadi untuk langkah yang pertama itu adalah nomor 2, di mana kita harus menyiapkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pancake. Langkah yang kedua adalah nomor 1, di mana tepung itu diayak agar tepung yang dihasilkan itu nantinya halus. Dan langkah yang ketiga adalah nomor 4, di mana bahan-bahannya itu dicampur menjadi satu ya. Lalu yang keempat adalah nomor 3, di mana adonan yang sudah dicampur tadi itu dicetak dalam teflon dan dimasaklah ibaratnya. Lalu yang terakhir adalah nomor 5, di mana pancake yang sudah dibuat tadi sudah jadi dan siap untuk disajikan. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur ini menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Materi yang selanjutnya adalah tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, jadi tujuannya teks prosedur itu adalah memberikan langkah-langkah yang mudah dan sistematis kepada para pembacanya agar bisa mempraktikkan atau membuat sesuatu itu dengan mudah dan gampang ya. Untuk yang selanjutnya adalah materi mengenai ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu ada 5. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah. Apa sih itu kata kerja perintah? Kata kerja perintah merupakan kata kerja yang sifatnya menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah tuangkanlah, campurkanlah, dan sebagainya. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Contohnya adalah setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini sama seperti dengan kata kerja tapi bersifat teknis. Contohnya adalah campurkanlah, masukkanlah, dan sebagainya.
Lalu ciri-ciri teks prosedur yang keempat adalah terdapat tujuan yang dibahas, dan yang terakhir ada alat dan bahan. Jadi setiap teks prosedur itu yang baik dan benar adalah memiliki alat dan bahan, sehingga sesuatu alat dan bahan yang dibutuhkan itu dapat terjelaskan secara rinci. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur itu ada 4, yaitu yang pertama tujuan. Nah, pada bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Yang kedua ada alat dan bahan, berisi alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang ketiga langkah-langkah. Pada bagian ini berisi urutan langkah-langkah secara rinci dan bertahap. Lalu yang keempat adalah ada penutup yang sifatnya itu opsional. Nah, pada penutup ini berisi simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Jadi untuk bagian penutup ini bisa ada, bisa tidak, karena pada dasarnya pada bagian penutup ini bersifat opsional. Nah, untuk yang selanjutnya ada materi tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu pada dasarnya ada 4 ya anak-anak. Yang pertama adalah banyak dijumpai kalimat perintah. Lalu yang kedua, menggunakan kata kerja imperatif. Contohnya adalah bacalah, carilah, harus, jangan, perlu, dan tak perlu. Lalu yang ketiga, menggunakan kata konjungsi, di mana kata konjungsi ini adalah kata penghubung. Contohnya seperti, dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Lalu yang keempat adalah menggunakan kata petunjuk waktu, seperti beberapa menit kemudian, setengah jam, dan lainnya. Kali ini Ibu juga memberi contoh teks prosedur ya, yakni tentang cara membuat slime. Ibu bacakan ya. Jadi, slime merupakan satu di antara jenis mainan yang paling disukai anak-anak. Slime ini berupa adonan seperti lilin yang bisa dibentuk menjadi apapun sesuai keinginan anak. Untuk mendapatkannya, kamu bisa membelinya di toko mainan. Tetapi sebenarnya ada juga cara membuat slime sendiri di rumah. Berikut bahan-bahan dan cara membuatnya. Nah, pada bagian paragraf pertama yang Ibu bacakan tadi, ini merupakan struktur teks prosedur tujuan. Lalu yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Satu botol slime activator yang bisa kamu dapatkan di toko-toko terdekat. Lalu 1 botol lempovinal, 1 botol cushion baby oil, lalu pewarna makanan yang warnanya sesuai warna slime yang diinginkan nantinya, dan yang terakhir ada sendok dan piring. Nah, pada bagian ini merupakan dari contoh struktur teks prosedur alat dan bahan. Selanjutnya adalah cara membuat. Pertama, campur pewarna makanan dengan lempovinal pada satu wadah yang sama. Aduk dan campur hingga warnanya merata. Kemudian tambahkan slime activator ke dalam wadah yang sama itu. Lalu tuangkan sedikit demi sedikit sambil mengaduk-aduk campurannya hingga membentuk seperti gel dan tidak lengket di dalam wadah. Supaya slime tidak lengket ketika disentuh, tambahkan cushion baby oil ke dalam bahan. Lalu yang terakhir adalah slime siap dimainkan. Nah, pada bagian ini merupakan contoh struktur teks prosedur dari bagian langkah-langkah. Yang selanjutnya, slime yang sudah jadi bisa digunakan untuk bermain dan harap disimpan dalam wadah supaya awet. Nah, pada bagian kalimat terakhir ini merupakan bagian penutup yang sifatnya sudah seperti Ibu jelaskan tadi, opsional. Baik, itu tadi materi kita tentang teks prosedur, ada pengertian, struktur, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan. Apakah anak-anak paham? Paham. Baik, kalau kalian paham, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya adalah membuat teks prosedur berdasarkan benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, benda-benda ini tentunya sudah tidak asing ya bagi kalian. Untuk yang pertama ada mie instan. Nah, di belakang kemasan mie instan ini terdapat cara penyajiannya atau cara membuat mie instan itu sendiri ya. Tetapi di sini tidak dijelaskan alat dan bahannya apa saja. Oleh karena itu, Ibu ingin kalian untuk membuat teks prosedur berdasarkan alat dan bahan dan cara penyajian yang ada di kemasan ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada kopi. Nah, dalam kopi ini juga di belakang kemasannya itu terdapat cara penyajiannya. Nah, dalam cara penyajiannya ini tapi tidak dijelaskan tentang alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Ibu mau kalian membuat teks prosedur berdasarkan benda kopi ini, di mana kalian harus melengkapi tujuan, alat dan bahan serta penutupnya ya. Lalu yang terakhir ada bumbu masak, bumbu penyedap ya. Nah, di sini nanti kalian juga harus membuat teks prosedur berdasarkan cara penyajian yang terdapat pada belakang kemasan, di mana itu tersaji dengan jelas di belakangnya. Dan kalian harus juga menyediakan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan.
Oke, anak-anak paham? Paham. Baik, itu tugas kita mengenai teks prosedur. Nah, untuk tugasnya nanti dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya akan Ibu share ke WhatsApp grup kelas kita ya. Tapi untuk kegiatan pada hari ini harus kita akhiri terlebih dahulu karena Ibu akan melaksanakan rapat dengan guru dan kepala sekolah. Jadi untuk pembelajaran hari ini diakhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kita tadi sudah belajar mengenai materi apa saja ya anak-anak? Pengertian teks prosedur. Iya, benar sekali. Lalu Ciri-ciri teks prosedur. Cara membuat Kaidah Struktur pembelajaran. benar. struktur teks prosedur. Dan juga cara membuat slide. Iya benar. Jadi itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, Ibu cukupkan saja ya, soalnya waktunya sudah mepet sekali ini. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Apabila nanti kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain mengenai teks prosedur, kalian bisa berjumpa dengan Ibu di kantor nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.